Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi pada Selasa 7 Juli 2026. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini dan beberapa halaman di antaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Tribuners, tentunya kita akan awali dengan halaman utama koran Tribun Timur dengan headline berita 12.758 P3K Makassar lanjut. BKPSDMD mulai evaluasi pegawai kontrak paruh waktu. Sebanyak 12.758 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup pemerintah Kota Makassar berpeluang dikontrak lagi. Kesempatan tersebut terbuka setelah 160 pegawai dipastikan tidak melanjutkan masa kerja karena mengundurkan diri, kemudian juga meninggal, pensiun maupun berpindah instansi. Saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Makassar mulai mengevaluasi P3K paruh waktu. Kemudian hasil penilaian kinerja dan disiplin dari masing-masing organisasi perangkat daerah akan menjadi dasar pertimbangan ataupun juga perpanjangan kontrak tahun berikutnya. P3K mengundurkan diri, meninggal, pensiun itu totalnya kurang lebih 160 orang, kata Kabid PPI BKPSDMD Makassar Ilham Rasul pada Senin 6 Juni 2026. Total P3K Makassar 12.918 orang, rinciannya adalah 6.311 P3K penuh waktu dan 6.607 P3K paruh waktu bertugas di berbagai OPD, sekolah negeri, puskesmas, rumah sakit daerah, juga kecamatan, selanjutnya kelurahan hingga unit pelayanan publik lainnya. Perpanjangan kontrak berakhir di bulan Oktober 2026. Mekanisme perpanjangannya tentu dilihat dari kinerja masing-masing P3K paruh waktu tersebut. BKPSDMD telah meminta seluruh OPD melakukan penilaian terhadap P3K paruh waktu di bawah wewenang masing-masing. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pengusulan perpanjangan kontrak kepada BKPSDMD. Kami nanti meminta usulan dari seluruh SKPD yang memiliki tenaga paruh waktu. Masing-masing SKPD menilai kinerja pegawainya, kemudian dikirim ke BKPSDMD untuk proses perpanjangan SK tahun berikutnya. Menurut Ilham, dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam evaluasi adalah disiplin dan kinerja pegawai. P3K yang memiliki catatan buruk berpotensi tidak diusulkan lagi. Ia mengakui masih terdapat sejumlah pegawai diduga melanggar disiplin. Namun data pegawai yang dijatuhi sanksi masih dalam proses pendataan. Beberapa pegawai juga dilaporkan memiliki tingkat kehadiran rendah. Mungkin ada beberapa yang berproses mungkin karena disiplinnya kurang aktif atau malas masuk kantor. Ilham menilai kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot Makassar sudah mendekati ideal. Kemudian Bupati Majene minta 2.481 P3K tambah deposito sabar. Majene Kabupaten berpenduduk 188.000 jiwa di pesisir barat Sulawesi Barat, tengah dirundung tarik-menarik layanan fiskal pusat dan daerah, sekaligus juga tantangan organisasi bongsor, pundi, dana gaji sekira 2.481 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 130 miliar rupiah di tahun 2026 ini terancam tak terbayarkan mulai dari Agustus ini. Dan ini bukan masalah kabupaten berjarak 599 km utara Makassar ini saja, masih ini menjadi masalah pelik semua daerah otonomi yang 60 hingga 80% fiskalnya masih bergantung ke Jakarta. Besar pasak dari tiang, alokasi gaji Laskar Pejuang tanpa tanda jasa di 86 desa, kelurahan Majene di atas pendapatan asli daerah 2025 110,8 miliar rupiah, sekira 86%
postur pendapatan dan belanja daerah. Kemudian masih tergantung pemerintah pusat, efisiensi ketat APBN dan pemotongan dana transfer pusat ke daerah jadi pangkal soal. Kepala Tribun Bupati Majene Dr. Haji Andi Ahmad Syukri, SEMM, meminta Laskar P3K ini menambah deposito sabar. Kami minta sabar ya. Semoga segera ada kabar baik dari pusat dan kita ada PAD tambahan di tahun ini, kata Sarjana Ekonomi UMI ini kepada Tribun Timur akhir pekan lalu. Bupati 2 periode dan Ketua DPC Partai Demokrat Majene ini menyebut masalah P3K menjadi beban kinerja. Kemudian Tribuners, status P3K Pemkot Makassar yakni ada 12.918 total P3K Pemkot Makassar, kemudian 6.311 P3K penuh waktu dan juga 6.607 P3K paruh waktu. Mekanisme perpanjangan kontrak, perpanjangannya didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan, kemudian efektivitas kerja, SKPD, OPD melakukan penilaian kinerja dan disiplin pegawai, kemudian tingkat kehadiran dan keaktifan. Hasil penilaian dikirim ke BKPS DMD sebagai dasar pengusulan perpanjangan SK. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 3 Koran Tribun Timur dengan headline berita Andi Sudirman mengatakan Patahudin kepala daerah di Makiade, Gubernur Sulawesi Selatan pilih hadiri hari ulang tahun Luwu ketimbang hari jadi Maros. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memilih menghadiri hari ulang tahun ke-67 Kabupaten Luwu dibanding dengan hari jadi Kota Maros. Kemudian hari jadi Kabupaten Maros maksud kami bukan tanpa alasan. Di hadapan peserta sidang paripurna DPRD Luwu, Sudirman mengaku memenuhi undangan Bupati Luwu Patahudin karena Makiade. Makiade dalam budaya Bugis berarti menjunjung tinggi adat dan tata krama bersama dengan hari ulang tahun Maros, tapi Luwu saya pilih. Pak Bupati datang ke rumah mengundang. Inilah kepala daerah Makiade, makanya saya langsung janji akan datang. Pujian tersebut menjadi pembuka pidato Gubernur Sulawesi Selatan di gedung DPRD Kabupaten Luwu, Jalan Andi Jema, Kota Belopa. Ketika gedung DPRD telah dipadati tamu undangan sekitar gedung DPRD telah dipadati tamu undangan sejak Sabtu 4 Juli 2026 pagi. Suasana dengan nuansa adat terasa saat para pejabat tokoh masyarakat dan undangan memasuki halaman gedung mengenakan busana khas Sulsel. Tak lama berselang, iring-iringan kendaraan Gubernur Sulawesi Selatan tiba di lokasi. Sudirman turun dari kendaraan mengenakan jas tutup putih dipadukan dengan songkok reca. Di sampingnya berjalan Bupati Luwu Patahudin mengenakan jas tutup hitam. Keduanya melangkah berdampingan menuju ruang sidang paripurna di bawah satu payung lelung, simbol kemuliaan, kedudukan, dan juga perlindungan dalam tradisi Luwu. Di belakang rombongan tampak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi yang mengenakan busana adat berwarna hitam. Ia didampingi Wakil Bupati Luwu Muhammad Devi Bijak Pawindu yang tampil dengan jas hitam dan pasapu di kepala. Turut hadir pula YM Cening Luwu, Andi Siti Huzaimah Makulau, Opu Daeng Ripajung bersama dengan perangkat kedatuan menambah hikmat prosesi
peringatan Hari Jadi Luwu. Sidang paripurna juga dihadiri sejumlah kepala daerah di wilayah Luwu Raya, di antaranya Wali Kota Palopo Naili Trisal, kemudian Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim, dan juga mantan Bupati Luwu Andi Muzakkar. Hadir pula Kepala Dinas PMD Sulawesi Selatan Muhammad Saleh yang juga ex pejabat Bupati Luwu. Sejumlah tokoh lainnya juga tampak, diantaranya adalah anggota DPRD Sulawesi Selatan, kemudian juga Ketua KKLR Sulawesi Selatan Hasbi Syamsu Ali, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sudirman mengaku setahun pertama masa kepemimpinannya sebagai gubernur, ia justru jarang menghadiri peringatan hari jadi di kabupaten maupun kota. Padahal hampir seluruh daerah mengundangnya. Ia menegaskan hal itu bukan karena mengabaikan undangan pemerintah daerah. Saya tidak pernah menghadiri hari jadi kabupaten atau kota sebelumnya karena fokus menyusun anggaran dan mencari dukungan di Jakarta. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terburu-buru menyampaikan janji sebelum seluruh proses administrasi dan penganggaran benar-benar siap. Karena itu, Sudirman memilih hadir ketika program pembangunan sudah memasuki tahap nyata. Saya menyusun jadwal datang ketika sudah ada groundbreaking, jadi saya tidak datang hanya membawa janji. Sudirman juga memaparkan sejumlah proyek strategis yang sedang disiapkan Pemprov Sulsel untuk Luwu dan melontarkan pujian ke Patahuding. Sulaiman mengibaratkan Bupati Luwu sebagai mega bintang sepak bola dunia Lionel Messi. Perumpamaan itu diberikan karena Patahuding cepat menangkap peluang pembangunan yang ditawarkan pemerintah provinsi. Sudirman menceritakan pengalamannya saat melintas Jalan Pemuda di Luwu dan kunjungan sebelumnya. Saat itu kondisi jalan rusak sehingga mengganggu perjalanan. Sebelumnya waktu tahun lalu saya datang juga untuk jalan anti mager di Luwu. Kita lewat Jalan Pemuda, begitu saya lewat, jalanan rusak, pusing kita menghindar. Ia kemudian menyampaikan kondisi tersebut kepada Patahuding. Respon cepat sang bupati menurut Sudirman menjadi alasan dirinya menyamakan Patahuding dengan Lionel Messi. Kemudian Tribuners, rumah sakit regional dan bandara buah menjadi prioritas. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan kehadirannya di Luwu juga menjadi bukti komitmen Pemprov Sulsel mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Salah satu proyek besar yang disiapkan adalah pembangunan rumah sakit regional di Kecamatan Buah. Nilai investasi diperkirakan mencapai 400 miliar rupiah. Anggaran tersebut mencakup pembangunan gedung, juga ada pengadaan alat kesehatan hingga kebutuhan operasional rumah sakit. Menurutnya lokasi rumah sakit dipilih berdasarkan kajian komprehensif mulai dari kebutuhan pelayanan, kesehatan, kepadatan penduduk, mobilitas tenaga medis hingga kemudahan akses masyarakat di wilayah Luwu Raya dan sebagian Kabupaten Wajo. Penempatannya bukan karena faktor politik tetapi juga berdasarkan hasil kajian kebutuhan pelayanan masyarakat. Selain rumah sakit regional, Pemprov Sulsel juga tengah menyiapkan pengembangan Bandara Buah. Bandara itu ditargetkan mampu melayani pesawat berbadan lebih besar. Sudirman menilai Bandara Buah memiliki prospek yang sangat baik ketika didukung kondisi geografis dan cuaca yang menguntungkan. Ia bahkan menyebut kualitas landasannya sebagai salah satu yang terbaik di Sulawesi Selatan. Kedepan saya ingin Bandara Buah bisa melayani pesawat Boeing, tinggal izinnya sementara kami perjuangkan ke Kementerian Perhubungan. Dalam pidatonya, Sudirman juga mengungkap filosofi kepemimpinannya, keberhasilan pembangunan lebih efektif diraih melalui kerja nyata dibandingkan banyak publikasi. Ia mengaku lebih memilih bekerja secara tenang sambil membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan program bagi daerah. Sementara itu, Bupati Luwu Patahuding mengatakan, peringatan Hari Jadi Luwu menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi. Kemudian Tribuners, Sekjen
Berita lain di halaman 3 terkait dengan Sekjen DDI mengatakan Banom belum bekerja optimal. Sekjen PB Darut Dakwah Wal Irsyad atau DDI Profesor Suhaib Tahir mengakui Badan Otonom DDI belum bekerja secara optimal. Kondisi ini pun menjadi salah satu alasan digelarnya silaturahmi nasional Banom DDI di Pondok Pesantren Manahilil Ulum Adaria DDI Kabalangan, Kabupaten Pinrang pada 3 hingga 5 Juli 2026. DDI memiliki 3 fokus utama dalam pengembangan organisasi, yakni pendidikan, dakwah, dan sosial. 2 sektor pertama menunjukkan perkembangan cukup baik, namun sektor sosial masih membutuhkan penguatan karena peran badan otonom belum berjalan maksimal. Kemudian masalah sosial di ini sedikit ada hambatan karena selama ini banom-banom kita belum begitu efektif. Kita belum begitu efektif, ujar Profesor Suhaib Tahir Sabtu 4 Juli 2026 melalui Silatnas PBDDI ingin mengoptimalkan seluruh fungsi dari badan otonom. Penguatan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pengurus pusat, wilayah, hingga daerah. DDI memiliki sejumlah badan otonom yang bergerak di berbagai bidang organisasi kemasyarakatan. Di antaranya adalah Ikatan Mahasiswa Darut Dakwah Wal Irsyad, juga ada Fatayat DDI, ada juga Ummahat DDI, Ikatan Sarjana DDI, serta Ikatan Pemuda DDI. Menurut Profesor Suhaib, para kader dan alumni yang tergabung dalam badan otonom tersebut kini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka berada di Sulawesi, Kalimantan, Papua, hingga sejumlah daerah lainnya. Kondisi itu membuat koordinasi organisasi selama ini belum berjalan secara maksimal. Karena lokasi yang berbeda-beda inilah aktivitasnya selama ini kurang optimal. Karena itu, Silatnas diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus juga menyusun program kerja yang lebih progresif. Fokus utamanya adalah meningkatkan peran badan otonom dalam bidang sosial, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi basis DDI. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan, hingga Sulawesi Tenggara. Profesor Suhaib juga menepis anggapan bahwa Silatnas memiliki agenda politik tertentu menjelang dinamika politik nasional. Menurutnya pertemuan tersebut murni bertujuan untuk memperkuat organisasi, tidak ada agenda politik. Kami semata-mata ingin mengoptimalkan banom-banom ini. Ia mengatakan badan otonomi DDI diarahkan lebih aktif melayani masyarakat. Selain itu, banom juga diharapkan mampu mengelola pesantren serta memperkuat sinergi dengan pemerintah. DDI juga ingin kader-kadernya mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, mulai dari kemiskinan, pencegahan radikalisme, hingga pemerataan akses pendidikan. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut merupakan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat dan menjadi ruang pengabdian bagi kader DDI. Berita lainnya, Tribuners, dari halaman 3 terkait dengan Perdami Sulawesi Selatan periksa mata dan bagi kacamata gratis di Malino. Sambut bulan bakti hari ulang tahun ke-62, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami Cabang Sulawesi Selatan menggelar rangkaian kegiatan strategis dan sosial yang intensif akhir pekan ini. Perdami adalah organisasi profesi resmi dokter spesialis mata di Indonesia yang diakui oleh Ikatan Dokter Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mata masyarakat, juga mengembangkan ilmu oftalmologi, serta meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan para dokter mata di tanah air. Setelah merampungkan agenda internasional, organisasi Perdami Sulsel ke lapangan melakukan bakti sosial pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat di Puskesmas Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sehari sebelumnya atau Sabtu 4 Juli 2026, Perdami Sulsel menggelar rapat kerja periode kepengurusan 2025-2028.
Raker menjadi momentum krusial untuk memutuskan dan membahas secara mendalam program kerja dari setiap seksi di bawah struktur kepengurusan yang baru. Agenda strategis ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus Perdami Sulawesi Selatan, Dewan Pembina, serta Dewan Pengawas, pengurus Dewan Kehormatan atau Etik Kedokteran, serta pengurus Badan Pemeriksa Keuangan. Pada baksos di Puskesmas Tinggi Moncong, mereka menargetkan pemeriksaan mata gratis kepada 100 warga setempat, sekaligus juga mendistribusikan 100 kacamata baca gratis untuk membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan jarak dekat. Kehadiran para dokter spesialis mata ini disambut antusiasme tinggi warga yang merasa sangat terbantu dengan adanya layanan medis langsung di wilayah mereka. Ketua Perdami Sulawesi Selatan Dr. Andi Tenrisana Devi Indira bersama dengan dokter spesialis mata anggota Perdami Sulawesi Selatan turun langsung melayani masyarakat. Dr. Andi Tenrisana berharap di usia yang ke-62 tahun organisasi profesi dokter spesialis mata ini dapat memberikan kontribusi yang semakin nyata dan masif bagi masyarakat. Fokus utamanya adalah meningkatkan derajat kesehatan mata sekaligus juga menurunkan angka kebutaan di Indonesia. Perdami menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dan juga menjangkau berbagai lapisan masyarakat demi mewujudkan Indonesia bebas dari kebutaan dapat dicegah, ungkapnya. Kemudian Tribuners, kita beralih pada halaman 9 koran Tribun Timur dengan headline berita per 1 Agustus hanya sampah residu yang akan masuk ke TPA. Pemerintah Kota Makassar menargetkan pemberhentian praktik open dumping ataupun juga pembuangan sampah secara terbuka di tempat pemrosesan akhir atau TPA mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengubah sistem pengelolaan sampah menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tahap awal, Pemkot mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah tangga. Sampah dipisahkan menjadi organik, anorganik, residu, dan limbah bahan berbahaya beracun. Hanya sampah residu yang akan dibawa ke TPA. Sampah residu merupakan sampah yang tidak bisa didaur ulang, dikompos ataupun juga digunakan kembali. Kepala Bidang Persampahan Limbah B3 dan peningkatan kapasitas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Makassar, Aswin Kartapati Harun, mengatakan perubahan tersebut bukan hanya menyangkut sistem pengangkutan sampah, melainkan juga perubahan perilaku masyarakat. Selama bertahun-tahun, pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan pola konvensional sangat tradisional, kumpul, angkut, buang. Seperti itu terus selama berpuluh-puluh tahun. Kemudian, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah telah mengamanatkan bahwa sampah harus dikelola dan diproses, bukan sekadar dibuang. Ia juga meminta masyarakat mengubah cara pandang terhadap TPA. Istilah TPA selama ini kerap dipahami sebagai tempat pembuangan akhir. Padahal yang benar adalah tempat pemrosesan akhir. Artinya sampah yang masuk ke TPA harusnya setelah melalui proses pemilahan dan pengelolaan. Kita olah yang bisa kita olah, yang bernilai ekonomis, dan sisanya residu itu yang dibuang ke TPA. Aswin mengatakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah menjadi tantangan terbesar saat ini. Mempersiapkan penerapan kebijakan, Pemkot mulai uji coba sejak 1 Juli. Setiap kecamatan diminta menyiapkan 1 RW sebagai wilayah percontohan pemilahan sampah. Masyarakat juga didorong menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenisnya, yakni organik, anorganik, dan residu. Masyarakat tidak harus membeli tempat sampah baru, ember bekas maupun wadah lain yang masih layak dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemilahan sampah di rumah. Setelah dipilah, sampah akan diangkut petugas sesuai dengan jenisnya
Dan juga setelah itu data pusat pengendalian tingkat pengurangan sampah di Makassar mencapai sekitar 9%. Ia berharap angka tersebut dapat terus meningkat hingga menyentuh 20% pada tahun ini melalui keterlibatan aktif masyarakat. Kemudian, bentuk bank sampah hingga TPS 3R, Kota Makassar menghasilkan sekitar 800 hingga 1000 ton sampah setiap hari. TPA Makassar sudah over kapasitas, tumpukan sampah yang terus bertambah selama bertahun-tahun, menghasilkan gas metana dan air lindi yang berpotensi mencemari lingkungan. Sekarang kondisinya 3 juta ton lebih sampah ataupun juga menumpuk, kata Kepala Bidang Persampahan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Aswin Kartapati Harun. Karena itu pengurangan sampah harus dimulai dari dulu, yakni rumah tangga, dari hulu yakni rumah tangga juga mendukung kebijakan tersebut. Dan juga Kota Makassar bersama dengan Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar telah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari pembentukan bank sampah unit di setiap RW, juga pengembangan tempat pengelolaan sampah reuse dan recycle atau TPS 3R hingga sentra tukar sampah. Kemudian Tribuners, sentra tukar sampah merupakan inovasi yang memungkinkan masyarakat menjual sampah organik atau menukarkannya dengan berbagai kebutuhan pokok. Seluruh ketua RW juga wajib membentuk bank sampah unit sesuai dengan surat edaran Wali Kota Makassar. Kebijakan serupa juga diterapkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Pemerintah juga terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui workshop, bimbingan teknis, dan juga program jelajah sampah. Kemudian Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam koran edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di bawah ini dengan nomor 0411811500 ataupun juga WhatsApp ke Tribun Family Card dengan nomor 081141355555. Demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 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 Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.